Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang lucu sekali begitu kan, bahwa Pati diserang banjir dan puting beliung, Ganjar pilih ke Jakarta bicara pencitraan. Wow, daerahnya banjir malah cari pencitraan ke Jakarta begitu kan. Kok tumben begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat. Ya seharusnya Pak Ganjar pulang dong, daerahnya banjir seperti ini begitu, kemana, seolah-olah cuci tangan begitu kan. Dan bahkan banyak sekali yang menjadi spekulasi di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, bukannya menyambangi warga Pati, Jawa Tengah yang kesusahan karena banjir dan puting beliung, Gubernur Ganjar Pranowo milih ke Jakarta hadir sebagai narasumber diskusi yang disponsori Bank Permata berdasarkan data yang dihimpun. Wow, ini banyak sekali. Satu, heran begini kok dipersepsikan dekat rakyat, sering tidak tangkap bencana di daerah kerjanya. Dua, dalam kerjanya antara unit pemerintah saja kurang, Wagub kurang porsi memberitakan kinerja. Maaf nih, pakai berpandingan dengan Jatim misalnya. Wah, jauh kalau sama Jatim begitu kan. Ini kebodohan yang hakiki. Emang nggak boleh kalau memang sudah ada jadwal ke Jakarta, sedangkan banjir sendiri kan tidak terjadwal. Ya seharusnya pulang dong. Ya bisa membatalkan, bisa apa begitu kan. Ya karena ini lebih penting mana antara warga dengan yang lain begitu kan. Ini menjadi pertanyaan besar begitu. Jadi ingat Pak Jokowi bilang pemimpin yang mikirin rakyat rambutnya putih. Ingat kalau semua dikatakan beliau selalu berlawanan, the master of paradis sosial. Kasih tunjukkan buzzer cebong ini, yang bilang itu peduli sama rakyatnya siapa ini. Daerah yang dia pimpin tidak mau pemimpinnya repot ngurusin mereka mas, makanya selalu aja ditinggal pergi. Apa ya, saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Wow, itu ciri pemimpin yang nggak peka dengan peduli sesama warganya yang sedang kesusahan. Memilih ke Jakarta bukan membangun image dan pencitraan, konyol. Alhamdulillah sesuai harapan. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka, ada yang mengkritik dan ada yang menyanjung begitu kan. Sebenarnya masyarakat mana yang pilih dia sampai 2 periode? Apakah benar kabar kalau sebenarnya masyarakat Jateng sebenarnya lebih pilih Cagup Sudirman Said saat Pilgub dulu? Ini banyak spekulasi begitu. Tanggung jawabnya sebagai kepala daerah gimana tuh? Kenapa tidak mundur dari gubernur supaya bebas safari politik? Ya tidak gratis begitu kan. Safari politik kan kemana-mana pakai uang begitu kan. Intinya kan begitu. Banjir Pati Jawa Tengah akan mudah diatasi setelah Jokowi jadi presiden. Itulah sebabnya seluruh rakyat Indonesia mengharapkan Anies sebagai segera maju jadi presiden untuk mengatasi brutalnya harga BBM listrik. Banyak sekali yang kritikan begitu kan, pedas luar biasa. Seorang pemimpin harusnya lebih mikirin rakyatnya, mengkoordinir bawahan supaya korban bencana segera tertangani dengan baik. Dia rambutnya kan putih, jidat berkerut, katanya mikirin rakyat, ya mikirin pencitraan. Dan bahkan dari Helmi Filis ini, daerahnya kena bencana, Ganjar malah ke Jakarta. Kalau ingat omongan Jokowi berarti dia ubannya nggak asli, uban palsu. Jadi kalau saya kritik, kamu bilang bukan manusia. Bagaimana orang macam kamu yang maki-maki bawa segudang kebencian dengan redaksi asal-asalan, kau pantas disebut apa? Ya ini banyak sekali. Kalau rambutnya udah ubanan, apa rambut yang lain ikut ubanan? Serius nanya. Biasanya rambut lain paling terakhir ubanan. Biasanya lo mas, ini banyak sekali. Loh, kalau Jokowi yang ngomong kan pasti benar menurut pengekornya. Kalau pasti benar itu artinya uban Ganjar palsu. Salah satu harus ada yang benar dan ada yang salah. Logikanya sederhana kan gitu. Ini banyak sekali. Buat sebanyak-banyaknya cuitan entar gajinya dirapel 2024. Bila Junjungan menang, sayang Junjungan dipastikan kalah. Dan Helmi Filis pun merada ngamuk cuma pakai kolor doang. Nggak jadi dirapel dong. Ini banyak sekali. Kan ada bupatinya Hel. Kalau mau cari pembenaran sih bisa aja mas ini. Emang kamu pikir kalau memikirkan rakyat atau tidak memikirkan rakyat hanya dengan terus-terusan datang begitu? Pantesan Anda kelasnya hanya itu. Cuma kelas pemimpin pamer-pamer aja yang Anda bela dan idolakan. Iya deh. Wow, lu kira halus-halusan? Ini banyak sekali. Untuk membenar mah bisa saja. Banyak sekali yang mutet mereka begitu kan. Inilah kemudian bahwa harus ditindaklanjuti begitu kan.
Dan bahkan ini, Pati diserang banjir dan puting beliung, Ganjar pilih ke Jakarta bicara pencitraan. Wow, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Pati diserang banjir dan puting beliung, Ganjar pilih ke Jakarta bicara pencitraan. Dikutip dari inilah.com, bukannya menyambangi warga Pati, Jawa Tengah yang kesusahan karena banjir dan puting beliung. Gubernur Ganjar Pranowo memilih ke Jakarta hadir sebagai narasumber diskusi yang disponsori oleh Bank Permata. Berdasarkan data yang dihimpun ilah.com Jakarta Kamis, terdapat 9 kecamatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah diterpa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ke-9 kecamatan itu adalah Dukuh Seti, puting beliung, Tayu, puting beliung, Janih, puting longsor, dan sebagainya. Bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di 9 kecamatan di wilayah Gubernur Ganjar itu diawali hujan deras disertai angin ribut. Kemana ya Pak Ganjar ya? Kok nggak nongol sama sekali ya? Ya kira-kira seperti itulah pertanyaan publik. Akibat kejadian tersebut diinformasikan 1 orang meninggal, ratusan rumah serta prasarana masyarakat mengalami kerusakan, puluhan hektar sawah milik warga tergenang, kerugian ditaksir lebih 500 juta. Tetapi Pak Ganjar ke sana ya cari apa sebenarnya begitu kan? Jadi ya seharusnya kegagalan Pak Ganjar ya kemiskinan, terus banjir, terus Wadas masih belum selesai begitu kan? Ya, kenapa kok apa namanya sekelas gubernur aja pekerjaannya masih banyak, ya bukan gagal sebenarnya, pekerjaannya masih banyak, kira-kira seperti itu. mau sekarang mau calon presiden begitu, sah-sah aja sebenarnya. Pada hari yang sama, Gubernur Ganjar tampil dandy dengan kemeja putih dibalut jas coklat, hadir sebagai narasumber diskusi bertajuk Wealth Wisdom Main Fully Recover yang disponsori oleh Bank Jatim di kawasan Sudirman. Pria rambut putih ini mengaku pentingnya pencitraan demi meraih simpatisan publik. Dan betul, pencitraan sebagainya, uang saya gubernur, kalau saya nggak membangun citra bagaimana? Emang Bank Permata nggak membangun citra? Ya bangun dong, iklannya kan mahal ya, kata Ganjar. Untuk pencitraan, Gubernur Ganjar memilih media sosial medsos sebagai alat pencitraannya. Dia meyakini medsos efektif untuk mendongkrak citra. Bahkan ketika elektabilitas rendah saat menjadi calon gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas yang sangat rendah karena cuma 3% dan dikenal hanya 7%, saya harus melewati incumbent, nggak ada orang kenal, apa caranya medsos lah, kata dia. Wow, ternyata terbukti ya. Ini sudah diakui sendiri bahwa pencitraan itu sangat luar biasa begitu kan. Ini nih menjadi catatan penting bagi kita begitu. Dan bahkan dikutip dari berita lain dari Gelora, bukannya menyambangi warga Pati, Jawa Tengah dan kesusahan banjir puting beliung, Gubernur Ganjar Pranowo memilih ke Jakarta. Wow, sangat luar biasa sekali kalau kita melihat ini. Dan bahkan di komentar-komentar netizen sangat luar biasa seperti ini. Ini komentar netizen, bukan urusan gubernur, itu urusan bupati. Begitukah? Pito mah Melayu, nggak apa-apa mendukung Pak Ganjar, orang-orang baik pasti memaafkan ini. Jateng sedang tidak baik-baik saja, tapi pebinya sibuk kesana kemari. Ya, cari pencitraan, safari politik dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Padahal tanggung jawabnya sangat luar biasa, begitu kan? Jangan bisa omdo jelma. Ini banyak sekali pemimpin seperti ini harus diberi ganjaran yang setimpal ini. Bukti nyata rambut putih mikirin rakyat. Oh, kayak kamu. Banyak sekali. Mau apa lagi ciri khasnya? Sama dengan sohibnya di demo malah kabur. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan, dan mengkritik habis-habisan Pak Ganjar. Ya seharusnya banjir itu sebenarnya diselesaikan terlebih dahulu begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Kebayang kalau Anies gubernurnya, pasukan kodok kaum Bipang pasti keluar semua dari gorong-gorong. Anies mencelok sana sini bodo amat. Wong udah kelar tugasnya lah yang begini ini. TikTok mulu di atas penitiran darahnya, kasihan Jateng. Sudah termiskin melarat gubernurnya ambisi nyapres. Ngeri. Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Aku Jateng gak merasa miskin kok, bisa beli kota, bisa beli Android, dan bisa kredit motor. Yang jelas masih bisa bisa makan sehari 3 kali. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Tetapi dicatat bahwa angka kemiskinan itu ada begitu kan. Ini sangat simpel sebenarnya untuk bungkam Ganjaris. 1.
Jateng dipimpin Ganjar jadi provinsi termiskin nomor 2 di Pulau Jawa, clear. 2. Jateng dipimpin Ganjar jadi provinsi dengan UMP terendah se-NKRI, clear. Lah terus kayak gitu dipaksain mau mimpin RI, prestasinya opo loh. Ini tanyakan prestasi, tetapi perlu diingat apa sih sebenarnya prestasi Ganjar. Inilah yang kemudian menjadi satu kebingungan begitu kan. Pendukungnya, masyarakatnya, publik begitu kan bisa menilai seperti apa sih sebenarnya prestasi Pak Ganjar ini. Jangan-jangan ya hanya pencitraan, kira-kira seperti itulah. Kesimpulannya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan selama ini di Jawa Tengah oleh Pak Ganjar, satu, Wadas masih belum selesai, banjir masih seperti itu, dan bahkan angka kemiskinan masih seperti itu. Ya wallahu a'lam lah. Kalau mau nyapres ya sebenarnya kalau pengalaman dunia pemerintahan ya dia pengalaman 10 tahun begitu, tapi karya dan prestasi ya nol menurut saya pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.